Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Amma ba'du, talabatul ilmi, para santri kelas 9 Madrasah Salafiyah Wusta kelas 9A, B dan C, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, ya kita dapat berinteraksi kembali, kita dapat menuntut ilmu kembali, belajar, mempelajari agama kembali, ya, walaupun tidak secara langsung tatap muka, melainkan via online. Ya, ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang berikutnya, ya Ustaz, ucapkan atau sampaikan selamat kepada kalian para santri-santri yang alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan yang Allah berikan, kalian sudah berhasil naik dari kelas 8, ya, naik ke kelas 9. Ini merupakan nikmat, ya, ini merupakan, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Ustaz sampaikan selamat, ya. Akan tetapi ya perlu diingat, ya, di kelas 9, ya, tentunya kalian lebih dewasa, ya, tanggung jawab kalian, ya, lebih besar dibandingkan kelas 8 kemarin. Jadi harapan Ustaz di kelas 9 ini kalian lebih semangat, lebih bertanggung jawab, ya, lebih baik lagi keadaannya dibandingkan dari kelas 8 kemarin. Kemudian kalau batal ini, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kalian ketahui, yang tertera dalam jadwal, bahwasannya hari ini adalah jadwal, ya, pelajaran nahwu, ya. Dan di sini, ya Ustaz, ya Ustaz Ferry Abu Sahel, di sini insyaallah, ya, di kelas 9 ini insyaallah yang akan mengampu, ya, yang akan mengajar kalian, ya, untuk mapel nahwu, ya. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama, pertemuan perdana di kelas 9. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini, ya Ustaz tidak mau, ya, menyampaikan materi langsung, tidak. Jadi hari ini, ya, saya tidak menyampaikan materi, tidak juga memberikan soal khusus hari ini, pertemuan perdana ini. Tapi pada pertemuan perdana ini, ya Ustaz, ya, hanya ingin menyampaikan muqaddimah, pembukaan, ya, perkenalan, dan juga menyampaikan tentang metode belajar online kita nanti. Jadi insya Allah untuk pembelajaran online kita untuk nahwu kelas 9 ini, ya, kemarin ya Ustaz sudah berbincang dengan Ustaz Walid selaku pengajar kalian di kelas 8, dan juga sudah berbincang dengan Ustaz Abu Hasan, Ustaz Fajri, dan yang lainnya, ya, pelajaran apa yang kita sampaikan di kelas 9 ini, ya, karena kelas A dengan kelas B dan C, ya, materi yang kalian dapat di kelas 8 tidak sama, ya. Saya tanya Ustaz Walid, ya, materi kalian di
mengerjakan B dan C itu sampai mansubat selesai. Dan yang belum diajarkan adalah tawabit, ya, tawabit. Oleh karenanya insya Allah ya untuk pembelajaran online kali ini insya Allah nanti kita mulai dari bab tawabit, ya, bab tawabit yaitu atof, badal, na'at dan taukid. Ya, ini karena kelas 8 dari yang A, yang B dan C belum mendapatkan materi tersebut. Ada kelas 8 yang A yang sudah mendapatkan materi tersebut, maka ya ini mimbabil murojaah ya sebagai yang murojaah. Insyaallah khair. Jadi insyaallah ya untuk pembelajaran kita di kelas 9 ini ya insyaallah kita mulai dari bab tawabit. Kemudian ya sebagaimana ya yang tertera dalam jadwal untuk pelajaran nahwu itu ada dua pertemuan. Ya sepekan ada 2 pertemuan yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Ya untuk hari Rabunya insyaallah kita akan gunakan untuk menyampaikan materi ya via video ini ya via YouTube ya. Jadi nanti kalian tinggal mengklik channelnya, nanti kalian ya menyimak untuk hari Rabu. Kemudian untuk hari Sabtunya ya yaitu ya tugas. Hari Sabtunya tugas. Jadi hari Rabu materi ya lewat video. Kemudian hari Sabtunya ya mengerjakan tugas. Jadi hari Sabtunya tidak ada materi tapi tugas ya dari materi yang kita sampaikan di hari Rabu. Insyaallah. Dan tugasnya di hari Sabtu, ya tugasnya di hari Sabtu nanti setiap hari Sabtu tugasnya yaitu menghafal matan jurumiyah. Ya, sebagaimana kitab yang kita kirim ya yang telah kita sepakati para asatidz sepakati bahwa saya kelas 9 untuk nahwunya nanti menggunakan kitab matan jurumiyah. Ya, ini kurikulum baru, ya kurikulum baru. Jadi nanti hari Sabtu menghafalkan matan, ya. Matan jurumiyah itu yaitu yang di atas garis. Ini matannya. Jadi nanti kalian menghafal matanya setiap hari Sabtu, ya setiap hari Sabtu, ya. Kemudian karena pesertanya banyak, santrinya banyak, maka nanti dia Ustadz acak. Jadi semuanya harus persiapan. Nanti Ustadz acak. Mungkin per kelas, ya kelas 9A 5 orang, 9B 5 orang, 9C 5 orang atau berapa nanti kita acak. Jadi semuanya harus persiapan, harus menghafalkan. Nanti yang Ustadz tunjuk untuk tasmi menyetorkan hafalannya maka harus siap. Dan nanti setorannya lewat video call, WhatsApp, gitu ya. Ya ini untuk hari Sabtu. Untuk hari Rabunya yaitu materi. Ya, hanya materi, tidak ada tugas. Materinya tidak dari kitab matan jurumiyah, tapi materinya tadi yaitu bab tawabit dari kitab Mukhtarab. Karena kitab Mukhtarab ini belum selesai kalian pelajari. Jadi insyaallah kita lanjutkan ya bab tawabit, ya kita selesaikan Mukhtarab, ya kita berikan materinya di hari Rabu. Insyaallah nanti pembelajarannya Ustaz dari studio ini. Ini studio Masjid Asy-Syuhada yang kebetulan alhamdulillah Ustaz juga mengajar bahasa Arab, mengajar nahwu kitab Mukhtarab di masjid ini. Jadi nanti ya pesertanya peserta kajian Ustaz dari Masjid Asy-Syuhada gabung dengan kalian para santri kelas 9 insyaallah. Insyaallah nanti waktu pembelajaran insyaallah nanti di sini ada papan tulis dan insyaallah lengkap ya. Insyaallah ya seperti pembelajaran di kelas. Jadi ini metode pembelajaran kita selama online. Jadi bisa dipahami insyaallah ya. Jadi 2 kali pertemuan, Rabu Ustaz sampaikan materi, ya tidak ada tugas dan yang lainnya. Kemudian untuk hari Sabtunya yaitu tidak ada materi, tapi hanya menyetorkan hafalan tasmi dari matan jurumiyah. Kalau ada yang belum dapat kitabnya matan jurumiyah, karena kemarin Ustaz cek masih ada 2 atau 3 paket yang belum dikirim, ya
Nanti bagaimana ngapalnya? Nanti bisa download, ya, bisa browsing di internet banyak. Matan Jurumiyah itu banyak sekali, ya, karena Matan Jurumiyah ini yaitu ini kitab yang dipelajari oleh banyak ulama, ya, oleh banyak ulama. Jadi nanti yang bukunya hilang atau bukunya belum sampai atau belum dikirim atau yang lainnya nanti bisa download, ya, Matan Al-Jurumiyah. Gitu. Kemudian, ya, kalau kata ini azanillahu wa iyyakum jami'an, ini ya sedikit perkenalan atau muqaddimah, ya, untuk pembelajaran online kita yang ke depan. Kemudian yang terakhir dari pertemuan perdana ini, ya Ustaz sedikit yang menyampaikan nasihat, ya, nasihat yang mungkin sudah sering kalian dengar, nasihat yang mungkin sudah sering disampaikan oleh Ustaz yang lain, tapi tidak ada salahnya, ya, kalau Ustaz ulang, ya, nasihat tersebut. Jadi, ya mungkin sebagian kalian, ya, sebagian atau kebanyakan para santri, para penuntut ilmu itu merasa sulit dalam belajar nahwu, belajar bahasa Arab. Jadi banyak yang mengeluh, Ustaz, yang nahwu ini sulit, bahasa Arab ini sulit, banyak kaidah dan seterusnya. Ya. Maka perlu diketahui bahwasanya nahwu ini adalah ilmu yang lain daripada yang lain. Maksudnya bagaimana? Ya, nahwu ini adalah ilmu yang harus dipelajari secara beruntun, musalsal, ilmu yang musalsal. Jadi harus dipelajari satu bab per satu babnya. Jadi per bab harus dipelajari semuanya. Ya, tidak bisa belajar nahwu itu lompat-lompat. Ya. Kemudian misalnya langsung belajar bab akhir, langsung belajar bab tengah, ya, nggak bisa. Jadi belajar nahwu itu dari awal, ya, kemudian naik tingkat dan seterusnya, dari awal, ya, terus, ya, sampai selesai. Dan tidak boleh putus. Ya, misalnya awalnya kita paham, pertengahannya kita nggak paham, nggak masuk atau yang lainnya, maka nanti akhirnya akan sulit. Jadi dalam mempelajari nahwu ini, ya, ini yang yang paling penting, yaitu kalian harus terus mengikuti pembelajarannya, harus paham di setiap pembelajarannya. Jadi per bab kalian hadir, kalian dengarkan, kalian pahami, ya. Kemudian naik bab berikutnya, ya, kalian hadir, kalian menyimak, ya, kemudian kalian paham bab berikutnya, terus nanti sampai selesai nanti kalian akan paham. Tapi kalau kalian hadir, kemudian bab berikutnya nggak hadir, ya, berikutnya hadir nggak hadir, ya, jadi bolong-bolong. Atau hadir tapi nggak paham, kemudian pertemuan berikutnya sudah memasuki bab baru, padahal bab sebelumnya belum paham, ya, makanya akan sulit. Karena ilmu nahwu adalah ilmu yang musalsal, yang terus bersambung dari bab 1, bab 2, bab 3 terus. Bab terakhir dibangun dari bab-bab sebelumnya. Ini, ya, uniknya, ya, sulitnya mempelajari ilmu nahwu. Ya. Kemudian di antara kiat dalam mempelajari ilmu nahwu yang lainnya, yaitu yang paling utama, ya, yaitu ikhlas. Ya, ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian belajar di pondok, ya, atau belajar dimanapun, belajar ilmu agama, ya, bukan karena ingin mendapatkan nilai yang baik, tidak. Bukan karena semata-mata ingin mendapatkan juara kelas, tidak. Bukan semata-mata karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tua, tidak. Atau semata-mata kalian agar bisa mendapatkan gelar, tidak. Tapi belajar nahwu, belajar ilmu agama, ya, pendorongnya benar-benar karena ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ikhlas, ya, Allah akan berikan kalian kemudahan. Dengan ikhlas, Allah akan berikan kepada kalian, ya, pertolongan, keberkahan. Ini. Kemudian juga yang terakhir, ya, karena ini pembelajaran online, ya, banyak orang tua, wali murid, ya, yang mengeluh, ya, karena boros pulsa, atau bahkan mungkin HP-nya kurang, harus beli HP karena HP-nya di rumah cuma satu, anaknya ada 2 atau lebih, ya. Maka perlu diketahui bahwasanya dalam menuntut ilmu juga perlu pengorbanan harta, ya, perlu pengorbanan harta. Apalagi sekarang online,
Jadi nggak usah pelit-pelit masalah ya kota, ya habis beli karena untuk ilmu, ya HP-nya nggak memadai kalau kita memungkinkan beli karena untuk ilmu, ya jangan sampai ya kita beli sesuatu yang kebutuhan sekunder, ya apa namanya beli sepeda, beli baju dan yang lainnya kita mampu, tapi untuk beli kebutuhan belajar kita kalahkan ini jangan sampai. Ya. Terakhir, saya usah sampaikan yang nasihat emas dari Imam Syafi'i ya tentang menuntut ilmu ini. Bekal untuk para penuntut ilmu ini. Dahulu Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, ya ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini catat. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Maksudnya ilmu agama. Apa 6 perkara tersebut? Kata beliau, ya sa'umbika an tafsiriha bibayan. Akan aku kabarkan kepadamu perincian dari 6 perkara tersebut. Yang pertama, dzakaun, kecerdasan. Insya Allah Allah telah memberikan kepada kita kecerdasan. Wa hirsun, yang penting, ya hirsun, kemauan yang keras, kemauan dari diri sendiri pengen belajar agama, ini sangat penting. Kemudian wa jtihadun, semangat, ya semangat harus dijaga, ya tetap jaga semangat kita dalam menuntut ilmu. Kemudian wabul ghotun, wabul ghotun, bulghah ini adalah harta, bekal. Jadi kalau mondok harus bayar, belajar harus butuh kuota, beli kuota. Jangan untuk main game online kita beli kuota, untuk belajar kita beli, tidak. Nah belajar ya butuh pengorbanan harta. Ya. HP-nya nggak memadai, kalau kita mampu kita beli dan seterusnya. Kemudian wasuhbatu ustadin, belajar juga harus perlu bimbingan dari ustaz. Insya Allah kalian ya belajar di pondok tua dibimbing oleh pusat-pusat yang insya Allah ya mumpuni dalam keilmuan. Kemudian waktu zaman, dan belajar itu butuh waktu yang lama. Ya, tidak hanya 3 tahun, 6 tahun, tapi terus, ya, belajar terus, ya, sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Terus belajar. Kalau kata ilmi para santri yang semoga senantiasa digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini, ya, pembukaan dari Ustaz untuk pembelajaran online. Ya, insya Allah yang pertemuan berikutnya yaitu pertemuan hari Rabu, insya Allah kita mulai materi, ya, kita mulai dari bab awabid insya Allah, ya. Kemudian nanti kalau ada usulan, ada saran, ada pertanyaan, ya, atau mungkin ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, nanti bisa kalian komentar, ya, komentar di di link video tersebut. Itu bisa komentar atau bisa japri ke Ustaz. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, sekali lagi Ustaz memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepada kita taufik, agar Allah senantiasa menjaga kita, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan urusan kita, terutama urusan dalam menuntut ilmu. Ya, hadza ma aqulu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.